Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami mengambil studi kasus nomor 17 yaitu sistem monitoring progres tugas atau project. Jadi kita akan mengambil trace on. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farafi dengan NPM 035. Saya Valendia Titolis Wijaya dengan PM 169. Saya Ahmad Noval Firja Darmansyah dengan NPM 350. Oke, baik. Jadi trace on adalah sistem seperti Notion tapi memiliki akses card masing-masing. Jadi member masing-masing bisa memiliki ruangnya sendiri. Oke, lanjut kita ke login page. Lanjut, setelah memasuki login page, kita akan diarahkan ke dashboard dan di dashboard sendiri kita akan berisi card dari workspace. Ketika memasuki card workspace, kita akan mendapati card-card dari card masing-masing member atau kita setting sendiri. Jadi dari owner sendiri kita memiliki akses penuh untuk menambahkan kartu, untuk memberikan akses, dan untuk menambahkan to do dan segala macam itu. Ya, kita bisa mengedit, kita bisa filtering, kita bisa mengubah status dan lain sebagainya. Kita juga bisa menghapus to-do-nya. Lanjut, untuk member sendiri, bagaimana cara mengaksesnya? Jadi untuk cara mengaksesnya ini, kita memiliki kode undangan. Nah, kode undangan itu dimasukkan ke join workspace. Nanti akan otomatis masuk ke workspace-nya. Dan di statusnya seperti dibagikan workspace yang dibagikan. Dan di sini owner juga bisa mengatur role untuk admin dan member, juga bisa mengeluarkan. Lanjut, untuk aktivitas sendiri, untuk owner memiliki akses eksklusif yaitu menghapus semua log. Jadi untuk member dan admin tidak bisa. Dan juga memiliki pengaturan untuk workspace-nya sendiri untuk pengaturan nama baru, deadline, dan zona berbahaya. Jadi untuk pengaplikasian zona berbahaya seperti penghapusan repositori di GitHub. Jadi untuk kita perlu menulis nama ulang lagi. Dan lanjut untuk workspace gitu saja. Dan untuk profile sendiri kita bisa mengedit. Jadi ini bukan hanya owner, jadi ini untuk semua user. Jadi kita bisa mengedit nama lengkap, ganti foto dan lain sebagainya, lalu kita simpan perubahan. Lanjut untuk admin dilanjutkan oleh Valen. Baik, terima kasih Dava. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan admin ya teman-teman. Nah, harusnya sudah muncul seperti ini. Oke, untuk admin sendiri berbeda dengan owner. Jadi kalau owner kan bisa mengakses semua workspace ya, tapi kalau admin sendiri hanya bisa mengakses di bagian dalamnya saja, cuman di card. Jadi nggak bisa mengatur workspace-nya namanya seperti apa dan nggak bisa menghapus. Berikutnya, kalau admin sendiri bisa nambahin to-do list baru, bebas akses. Contohnya di sini saya menambahkan, kalau udah membuat prototipe, membuat ini ya, contohnya HTML. Nah, itu lalu berkurang seiring dengan bertambahnya to-do list. Bisa mengatur status dan prioritasnya. Oke, kurang lebih ini sama, dan bisa menambahkan card baru dan bisa menyesuaikan deadline. Nah, bedanya di card yang ini, misal card UI sama front end dan RPL. Kalau di RPL sendiri ada deadline-nya. Di sini ada tertera 26/6/17. Nah, dan di sini bisa mengelola siapa member yang bisa mengelola cardnya. Contoh di sini kita memberi akses kepada member, refresh. Nah, sudah muncul, dan contohnya ini bisa kita cabut aksesnya. Kita refresh, maka member dicabut terkait dengan akses cardnya. Lalu untuk anggota sendiri bisa mengakses role member, bisa dinaik pangkatkan atau diturunkan pangkatnya, dan bisa mengeluarkan. Lalu bisa menyebarkan kode undangan sesuai dengan workspace-nya. Dan lo aktivitas sendiri, contoh saya mengetik RP,
akan muncul di sini. Dan bedanya juga dengan owner, si admin tidak bisa menghapus yang namanya log activity-nya seperti itu. Dan sisanya sepertinya sama saja sih. Itu aja mungkin dari admin. Akan dilanjutkan oleh role member yang akan dijelaskan oleh Ahmad Noval. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian member. Untuk bagian member sendiri, yang pertama di bagian dashboard, di workspace ini, member tidak bisa menambahkan card. Jadi member hanya bisa melihat card yang sudah ditambahkan oleh owner atau admin. Dan untuk bagian cardnya sendiri, admin member itu perlu hak akses dari owner atau admin. Jadi kayak di sini contohnya UI UX itu, ini kan tidak dikasih hak akses, jadi member hanya bisa membaca. Sama seperti RPL ini juga sama. Terus di bagian front end, si member diberikan hak akses oleh owner. Jadi member di sini bisa menambahkan to do baru. Contoh ini tugas baru. To do akan ditambahkan, lalu di sini member juga bisa mengedit dari bagian ini, terus ini juga, dan member bisa menghapus to do yang udah ditambahkan. Ini coba saya hapus. Oke, buat member sendiri di sini member nggak bisa itu ya, edit si cardnya, maksudnya memiliki hak akses dari si card, kayak mengelola card atau mengedit card gitu segala macam. Terus lanjut buat di bagian anggota. Di bagian anggota sendiri ini member cuma bisa membaca, melihat aja. Jadi nggak bisa ngedit, nggak bisa ganti role, nggak bisa gantiin role atau menghapus dari member lainnya gitu. Terus lanjut bagian activity sendiri. Si member itu cuma bisa mencari aktivitas, lalu refresh, dan member nggak bisa menghapus semua log activity. Untuk bagian terakhir, di bagian owner itu ada tambahan pengaturan. Dari member sendiri nggak ada pengaturan. Udah, mungkin gitu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk paparannya. Kurang lebih dari kami mohon maaf. Untuk pengembangan selanjutnya akan kami lanjutkan terkait responsif dan update data secara real time atau polling secara by 5 detik, secara 5 detik. Dan kurang lebih yang mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.